Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Brilian Satra Pamungkas dan Muhammad Iksan yang akan menjelaskan tentang buku yang berjudul Comparative Politics of Southeast Asia and an Introduction to Government and Political, yang artinya politik komparatif Asia Tenggara, karya Aurel Krosian dan Philip Lawrence, pengantar pemerintahan dan rezim politik. Baik, kami dari kelompok 6A akan critical review lewat video ini tentang negara Malaysia yang berjudul Competitive Authoritarianism and Plural of Society, yang dimana pada bab 6 ini terdiri dari 10 bab, akan tetapi kami dari kelompok 6A hanya akan mengcritical review 5 bab yang terdiri dari historical background, constitutional history, system of government yang terdiri dari 3 subbab. Bab pertama head of state, bab kedua the legislature, bab ketiga government, bab keempat legal and judicial system, dan bab kelima electoral system and election. Berbicara mengenai sistem pemerintahan Malaysia, pemerintah Malaysia mengacu pada pemerintah federal atau otoritas pemerintah nasional yang berbasis di wilayah federal Kuala Lumpur dan eksekutif federal yang berbasis di Putrajaya. Negara ini memiliki sistem parlementer Westminster dan dikategorikan sebagai perwakilan demokrasi. Pemerintah federal Malaysia menganut dan diciptakan oleh Konstitusi Federal Malaysia yang merupakan hukum tertinggi di negeri tersebut. Pemerintah federal mengadopsi prinsip pemisahan kekuasaan berdasarkan pasal 127 Konstitusi Federal dan memiliki 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintah negara bagian di Malaysia juga memiliki badan eksekutif dan legislatif masing-masing. Sistem peradilan di Malaysia adalah sistem pengadilan federal yang beroperasi secara merata di seluruh negeri. Mengenai legislatif di Malaysia, Parlemen bikameral terdiri dari Majelis Rendah, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Rakyat, dan Majelis Tinggi, Senat atau Dewan Negara. Senat terdiri dari 70 anggota yang menjabat selama 3 tahun dan maksimal 2 periode. 26 diantaranya dipilih oleh 13 Majelis Negara Bagian dan 44 ditunjuk oleh Raja berdasarkan nasihat Perdana Menteri. 222 anggota Dewan Rakyat dipilih dari distrik-distrik anggota tunggal dengan hak pilih orang dewasa secara universal. Parlemen mengikuti sistem multipartai. Parlemen memiliki mandat maksimal 5 tahun oleh undang-undang. Raja dapat membubarkan parlemen setiap saat dan biasanya dilakukan berdasarkan nasihat Perdana Menteri. Mengenai eksekutif di Malaysia, eksekutif di Malaysia diberikan di kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Konstitusi Malaysia menetapkan bahwa Perdana Menteri harus menjadi anggota Majelis Rendah Parlemen yang menurut pendapat yang di Pertuan Agung dan mayoritas parlemen. Kabinet dipilih dari anggota Majelis Rendah dan bertanggung jawab kepada badan tersebut. Cabang eksekutif pemerintah terdiri dari Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan diikuti oleh Menteri Kabinet yang ditunjuk oleh Perdana Menteri. Yang terakhir tentang yudikatif di Malaysia, pengadilan tertinggi di sistem peradilan adalah pengadilan federal, diikuti oleh pengadilan banding dan 2 pengadilan tinggi, satu untuk Semenanjung Malaysia dan satunya lagi untuk Malaysia Timur. Berbicara mengenai kepala pemerintah Malaysia, Perdana Menteri Malaysia adalah kepala pemerintahan eksekutif Malaysia yang secara tidak langsung dipilih. Ia ditunjuk oleh saran yang di Pertuan Agung. Perdana Menteri dan kabinetnya bertanggung jawab secara kolektif kepada parlemen. Kantor Perdana Menteri adalah tempat di mana Perdana Menteri menjalankan fungsi dan kekuasaannya. Pemerintah negara bagian di Malaysia
Setiap pemerintah negara bagian Malaysia diciptakan oleh konstitusi masing-masing. Setiap negara bagian memiliki legislatif unikameral, yang anggotanya dipilih dari daerah pemilihan anggota tunggal. Pemerintah negara bagian dipimpin oleh Menteri Ulama, Menteri Besar, atau Ketua Menteri yang merupakan anggota Dewan dari partai mayoritas di Dewan Undangan Negeri. Mereka menyarankan sultan atau gubernur masing-masing. Di masing-masing negara bagian, dengan penguasa turun-temurun, Kepala Menteri diharuskan menjadi seorang Melayu yang ditunjuk oleh Sultan atas rekomendasi Perdana Menteri. Bergeser ke sistem hukum dan peradilan di Malaysia. Sistem hukum di Malaysia berdasarkan pada hukum umum. Sistem hukum tanggal kembali ke kolonisasi daerah oleh Inggris pada awal abad ke-19. Hukum tertinggi negara berada pada konstitusi Malaysia. Negara ini memiliki hukum federal dan negara, dan juga hukum daerah. Ada sistem peradilan saat ini yang ganda yang meliputi hukum sekuler serta hukum syariah, beragam dan terus berubah. Itu adalah salah satu bentuk yang paling menarik dari hukum yang ada di negara tetangga tersebut. Terdapat ada 4 sumber hukum pokok yang ada di Malaysia, yaitu hukum tertulis, hukum kebiasaan, hukum Islam, dan hukum adat. Hukum tertulis terdiri dari Undang-Undang Dasar Federal dan Negara Bagian, Perundangan Parlemen Federal dan legislasi negara bagian, dan legislasi tambahan. Legislasi tambahan dirancang oleh badan atau orang yang diberi hak dan kewenangan untuk melakukan tugas tersebut di bawah naungan Undang-Undang Parlemen Federal atau legislasi negara bagian. Hukum kebiasaan Malaysia yang diadopsi dari Inggris secara formal dalam Undang-Undang Hukum Perdata tahun 1956. Hukum kebiasaan terdiri dari hukum kebiasaan Inggris dan peraturan persamaan hak yang telah dikembangkan Pengadilan Malaysia, yang di dalamnya terdapat kemungkinan adanya pertentangan dengan hukum tertulis dan juga penyesuaian kualifikasi dan keadaan lokal yang dianggap pantas. Terdapat beberapa undang-undang yang dikategorikan sebagian besar hukum kebiasaan. Misalnya, Undang-Undang Kontrak di tahun 1950, Undang-Undang Penjualan Barang-Barang, dan Undang-Undang Pemberian Keringanan Khusus. Secara prinsip, aturan hukum yang dipraktikkan di Malaysia secara umum mengikuti hukum administratif Inggris, dan ada pun beberapa yang dikembangkan dalam pengadilan Malaysia. Keputusan yang dibuat administrator dan pengadilan harus berada dalam lingkup kebijaksanaan atau yurisdiksi yang diberikan. Mereka harus mengikuti prinsip keadilan yang alami. Salah satu pengecualian dalam aturan hukum adalah kekebalan konstitusional yang diberikan pada penguasa sehingga tidak dapat tersentuh proses pidana ataupun perdata. Kekebalan ini pada akhirnya dihapuskan pada tahun 1993 dengan syarat bahwa proses pengadilan terhadap raja atau penguasa harus diselenggarakan melalui pengadilan khusus dan hanya diperbolehkan atas persetujuan Jaksa Agung. Ciri-ciri pada hukum Malaysia adalah mereka cukup memperhatikan pada bagian keamanan internal yang tercermin dari pembatasan kebebasan berpendapat, pengendalian perserikatan dan perkumpulan, dan yang paling utama yaitu Undang-Undang Keamanan Internal. Undang-Undang Keamanan Internal ini memperbolehkan polisi menahan seorang tanpa surat perintah atau tuduhan sampai 60 hari jika memang diperlukan, sebagai langkah preventif agar orang tersebut tidak mengganggu keamanan di Malaysia atau pelayanan kepentingan ekonomi berkaitan dengan Malaysia. Dan yang terakhir, sistem pemilihan dan pemilu di Malaysia. Sesuai konstitusi yang ada di Malaysia, pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Terakhir, pemilu 2018 di Malaysia ini memilih 222 anggota parlemen yang dikenal dengan sebutan Dewan Rakyat. Di samping itu, pemilu ini juga bersamaan dengan pemilihan anggota DPRD masing-masing negara bagian yang dikenal sebagai Dewan Undangan Negeri. Di Malaysia, masing-masing dapil hanya diwakili oleh satu caleg untuk masing-masing dapil. Diketahui bahwa Malaysia terdiri dari 13 negara bagian dan 3 wilayah federal. Jumlah kursi anggota DPR sama dengan jumlah dapil, yakni 222, yang masing-masing diberi nama P1 sampai dengan P222. Setiap negara bagian di Malaysia memiliki jumlah dapil yang berbeda. Seperti contohnya yang berada di Johor terdapat 26 dapil, di Perak 24 dapil, Selangor 22 dapil, di Kedah 15 dapil, Pahang 14 dapil, Kelantan 14 dapil, Penang 13 dapil, Terengganu 8 dapil, Negara 9 8 dapil, Malacca 6 dapil, Perlis 3 dapil, Kuala Lumpur 11 dapil, Putrajaya 1 dapil, Labuan 1 dapil, Sabah dan Sarawak 25 dapil. Misalnya pada dapil
P89 Dapil Malaka diikuti oleh 3 parpol, maka pada surat suara akan dicontreng tertera 3 nama saja. Ya, 1 nama mewakili 1 parpol. Dan caleg yang mendapat perolehan suara terbanyak akan terpilih sebagai anggota DPR mewakili dapil tersebut. Sesederhana itu. Nah, hanya berselang 1 hari setelah hari pencoblosan, situs web resmi Komisi Pemilihan Umum Malaysia yang disebut Suruhanjaya Pilihan Rakyat Umum Malaysia sudah mengumumkan jumlah pemilih, jumlah perolehan suara masing-masing caleg, dan tentu saja menetapkan caleg terpilih.